yang pasti punya dampak ke kami ya sebagai generasi muda gitu, IKN tentu saja gitu. Karena IKN juga dibahas kemarin ada sempat perseteruan tuh Iya antara betul Gibran betul. kan Itu iya. lumayan seru Iya. ya tiktokannya ya. Iya, tiba-tiba Gibran nodong ke Caimin, "Caimin bukannya kamu dulu juga motong pita di KN?" Iya. gitu. Tapi ya saya melihat di situ memang sudah ada sikap ya, posisi. Jadi kalau misalkan memang paslon satu dari awal kita juga sudah tebak dengan Anies tagline yang perubahan gitu kan, bahwa IKN ini bukan menjadi sebuah prioritas kan. Oke. Sementara kalau misalkan di 02 sudah pasti karena meneruskan jejak Bapak. Oke. Yang ketiga kemudian sesuai tadi ya bagaimana semangat Presiden Jokowi itu diteruskan juga. Itu juga disampaikan kemarin oleh Mahfud Hilirisasi. gitu. Itu nomor 2 Itu hilirisasi. iya. Iya, yang ketiga. Ketiga itu ya mengatakan semangat kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi itu dilaksanakan. Kan kemarin Prof Mahfud juga sudah bilang gitu kan. Saya tertarik bahasan IKN ini karena ini merupakan hal yang baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kayak gitu. Oke. Nah, jadi soal IKN ini ya sebenarnya gitu. Pandangan soal IKN ini sebenarnya sudah clear saya rasa. Karena kalau misalkan 01, konteks 01 ini kenapa tidak memprioritas IKN itu karena memang masih banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kita memprioritaskan IKN. Oke. Nah, saya mendapatkan pandangan itu dari paslon 01. Nah, apa yang menjadi hal konkret yang mereka katakan? Caimin mengatakan kemarin bahwa mereka akan membangun 40 kota. Oke. 40 kota yang punya level yang sama dengan Jakarta. Nah, itu sebuah impian besar gitu. Sebuah gagasan yang luar biasa, sebuah konsep pemerataan yang menurut 01 adalah pemerataan yang sejati gitu. Karena ya nggak cuman terbatas di satu sektor, satu Oke. tempat ya, satu wilayah, satu pulau, tapi ya banyak kota-kota yang bakal terdampak gitu kan. Tapi ditanyakan oleh Prof Mahfud kan, bagaimana caranya itu bisa terlaksana selama 5 tahun periode, semisal mereka menang kan gitu. Dan lagi-lagi Caimin tidak berhasil memberikan jawaban secara konkret, secara pasti bagaimana mereka melaksanakannya. Hanya permainan kata-kata, kemudian juga hal-hal yang normatif dan lain sebagainya itu gagal untuk disampaikan pesan itu kayak gitu. Kemudian juga terkait dengan si Gibran juga nanya akan ke Caimin terkait dengan ya kalau misalkan kayak gitu kenapa tidak mendukung IKN aja gitu kan. Nah, saya lupa jawaban persis siapa cuman memang kurang lebih sama dengan apa yang dijawab oleh Caimin kepada Prof Mahfud kayak gitu. IKN, digitalisasi, kemudian Bentar, aku motong sedikit. boleh Tadi boleh. sempat berbincang tentang IKN. Mhm. Nah, sebetulnya untuk dari Gen Z sendiri, pandangan eh, Bro sendiri nih, eh, seberapa penting sih IKN itu dibangun gitu? Apakah penting atau bagaimana nih melihatnya untuk dari Gen Z sendiri? Oke, kalau misalkan dari spektrum Gen Z ya, sebenarnya kan juga kebagi ke beberapa bubble gitu, saya rasa. Saya di sini juga meskipun sama-sama Gen Z, saya yakin juga punya perbedaan pendapat antara teman saya, kolega saya dan lain sebagainya gitu. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa IKN itu kalau misalkan kata Mas Gibran ya sebagai sebuah simbol pemerataan, Oke. itu adalah sebuah hal yang keliru, saya rasa. Kenapa? Karena dalam konteks IKN ini sendiri, orang-orang yang pindah ke sana, orang-orang yang bakal ada di sana itu adalah orang-orang yang memang punya kepentingan negara gitu. Orang-orang yang pindah ke sana ya pejabat-pejabat juga, presiden-presiden juga gitu. Yang dibangun di sana itu adalah istana gitu. Istana dengan berbagai macam sektor-sektor yang akan mendukungnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas konteks soal pemerataan pembangunan dan lain sebagainya gitu, itu bukan sebuah hal yang merata gitu. Kenapa harus dalam bentuk ibu kota? Kan landasan berpikirnya seharusnya kayak gitu gitu. Kenapa harus dalam ibu kota? Kenapa harus dipindah ke sana gitu? Kenapa tidak apa ya bahasanya ya? Alasan soal ibu kota itu harus dibangun itu alasan pemerataan itu harus dibangun ketika emang itu jadi sebuah ibu kota gitu. Itu kan sebuah logika berpikir yang salah, saya rasa gitu. Karena menurut saya, karena ketika misalkan kita ingin meratakan pembangunan ya udah kita bikin sebuah sektor apa di sana, kita bikin kefokusan apa di sana sehingga hal itu dibangun sesuai dengan kekhasan alam, kekhasan ekologis atau mungkin kekhasan budaya yang ada di sana kayak gitu.
nggak harus ujuk-ujuk ibu kota dan lain sebagainya kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Sehingga ya memang ya kalau misalkan ditanya IKN ini bagaimana pandangannya, memang bukan sebuah urgensi menurut saya gitu. Karena masih banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi sebelum kita fokus kepada IKN kayak gitu. Pendapat saya pribadi kayak gitu sebenarnya. Oke, berarti ini belum sesuatu yang urgent untuk dilakukan. Betul, Nah, gitu. tapi waktu itu ditanggapi oleh Caimin ya tentang dia akan membangun 40 kota setara dengan Jakarta. Semalam dia bilang seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Kira-kira realistis juga nggak? Jadi kan berarti sama aja nih kalau misalkan kita buat IKN dengan dana segitu, tapi dia juga ingin membuat 40 kota setara dengan Jakarta. Itu hal yang sama atau sesuatu yang berbeda? Gimana tanggapan dari Gen Z sendiri melihat ini? Kalau pandangan apakah sama apa berbeda, saya melihatnya berbeda ya. Karena konteks di sini adalah mereka melaksanakan pemerataan pembangunan, tapi nggak ujuk-ujuk menjadikan sektor pemerintah pusat tuh ada di sana gitu. Jadi semangatnya berbeda. Oke. Semangatnya IKN ini adalah menjadikan Kalimantan di sana itu menjadi ibu kota baru gitu. Sehingga harapannya ibu kota baru ini katanya sebagai simbol pemerataan. Nah, kalau bentuknya simbol doang kan kita belum bisa memastikan apakah emang itu akan menjadi sebuah konkret pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia gitu kan. Tapi gagasan soal Anies dan Caimin ini bagaimana mereka meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia dengan cara tadi membangun kota-kota sekelas Jakarta, 40 kota di Jakarta di Indonesia sekelas Jakarta, yaitu merupakan sebuah semangat pemerataan saya rasa gitu. Oke. Tapi apakah ditanya soal realistis apa enggak, saya belum bisa menjawab secara pasti ya. Kapasitas saya nggak di sana. Cuman saya merasa memang dengan waktu cuman 5 tahun itu sebuah hal yang sedikit sulit untuk dilakukan kayak gitu. Karena ya lagi-lagi kita terbentur dengan APBN, kita terbentur dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin perlu diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga itu bisa menjadi sebuah hal yang mungkin cuman janji manis doang kali ya. Atau mungkin biar orang-orang, wah keren nih ntar nanti bakal ada 40 kota sekelas Jakarta di Indonesia gitu kan. Tapi ya masih banyak hal yang belum pasti yang terjadi gitu kan. Sehingga ya ujung-ujungnya janji manis pejabat lagi kan, capek dengarnya Iya, gitu. betul.